masukan. Nomor berapa kita? Berapa? Salam kelompok 5. Oi, oi. Kelompok 5, kelompok 5. The best, oi. The best, oi. Salam. Hai, aku Joel dari Bekasi. Sama Wanto, Purworejo. Aku Pekanbaru. Hai, aku Dini dari Jogja. Aku Dia dari Boyolali. Aku Novia dari Palembang. Yona dari Kudus. Halo, aku Faki dari Jakarta. Aduh, belum kenalan nih. Kenalan dulu. Hai. Halo, Hai. kita siapa? Kita dari Gewet 5. Oh iya. Aduh. Di sini. Hmm, Di sini mau ngapain nih? gak tahu Aku baru datang. Aduh, dasku mumet Lobar. Aduh, kok deket? Nah, udah. Aduh, kita di sini ngapain nih? Waduh, lama banget nih. Ini lama banget ini. Aduh, apa ini? Waduh, apa ini? Opo tadi? Opo tadi? Sumpah suara kucing. Apa ya? Aduh, ayo kita lihat. Lihat. Apa sih sebenarnya? Opo ini? Oh, Foto. Iki apa iki? Ada tulisan Geoid deh. ini ellipsoid. Nah, iki apa? Ellipsoid, Geoid nih. Opo? Tahu nggak? Tahu dong. Wis tahu. Tahu lah. Opo? Serius mau tahu. Serius sih. Gewet itu wahana inisiasi. Opo ngawur. Waton. Oh serius, oke serius. Gewit adalah salah satu bentuk pendekatan dengan suatu bidang yang mempunyai nilai potensial yang sama. Gewit itu digunakan sebagai acuan untuk pengukuran sifat datar. Gewit ini dalam mendapatkannya ada dua cara. Opo dua caranya? Yang pertama, Hmm. melalui pengukuran sifat datar yang dikombinasikan dengan GPS. Terus yang kedua, itu menggunakan perhitungan dari persamaan dengan metode yang telah ada. Oke, sekarang Gewit itu ada 3 macam. Wah, banyak amat deh. Satu Iya. aja. 3 lah. Oke. Jadi 3 macam itu dari gelombang pendek, menengah, dan panjang. Gelombang menengah didapat dari data pengamatan gravitasi. Gravitasi toh. Iya. Wah, gravitasi. Iki gaya berat Beda. Jadi apa? Terus aku juga nggak tahu sebenarnya. Terus lanjut ya, yang kedua itu gelombang menengah dari koreksi terrain. Terus yang ketiga gelombang panjang dari data model geopotensial gelombang seperti IGM 96. Tahu? Gak. Oh ya udah deh. Terus di sini ada ellipsoid. Ellipsoid ki apa deh? Udah tahu? Gak. Tahu Nah, apa yang Udah tahu? belajar Pak Jurjani Coba apa? So iki salah satu bentuk pendekatan permukaan bumi yang berguna untuk membantu manusia untuk menentukan titik atau posisi di permukaan bumi dengan perhitungan matematis. Bener ya? Asik. Keren. Terus lu? Iko apa datang nggak jelas tulisannya. Ayo maju sedikit. Iki apa ini? Apa ini? Air surface. Ngerti? Nggak tahu.
Opo air Ini bahasa surface? Inggrisnya nggak ngerti nih artinya apa nih. Oh, air surface ki permukaan tanah. Permukaan tanah atau permukaan bumi? Oh, permukaan bumi. Salah gue. Ngomong-ngomong, kok kamu tahu geoid tadi? Aku nggak tahu Kan udah belajar PGG Pak Masa iya Subaryono. Masa iya Tuh ada contekan nih. Oh iya ya, kita kan dah Iki opo di bawah iki? Allah Akbar. Ada laptop tutup. Nilai gaya berat atau percepatan di suatu titik di permukaan bumi dapat diukur dengan alat gravimeter. Metode pengukuran gaya berat pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara absolut dan cara relatif. Untuk mengetahui nilai gaya berat di titik-titik yang diperlukan, paling sedikit satu titik telah diketahui nilai gaya beratnya sebagai titik acuan. Keuntungan pengukuran gaya berat dengan cara relatif antara lain adalah pengukuran dapat dilakukan dengan lebih cepat. Alat yang digunakan pada umumnya lebih ringan karena dapat dipindah-pindah. Gravimeter dalam bidang geofisika adalah metode survei geodetik yang berkaitan dengan penentuan medan gravitasi bumi. Biasanya metode gravimetri digunakan untuk penentuan undulasi geoid. Gravimeter dalam bidang geofisika adalah metode survei geodetik yang berkaitan dengan penentuan medan gravitasi bumi. Biasanya metode gravimetri digunakan untuk penentuan undulasi geoid. Salah satu contoh gravimeter yang banyak digunakan oleh para ahli geofisik adalah gravimeter tipe Lacosta dan Romberg. Gravimeter tipe Lacosta dan Romberg termasuk ke dalam tipe zero length spring. Gravimeter tersebut mempunyai skala pembacaan dari 0 sampai 7000 mgal dengan ketelitian 0,01 mgal. Gravimeter ini dalam penggunaannya memerlukan suhu yang tetap. Pengukuran perbedaan percepatan gravitasi dapat dilakukan dengan mengukur dua tempat yang berbeda dengan alat yang sama. Ini adalah alat gravimeter Lacosta dan Romberg G1118. Alat gravimeter Lacosta dan Romberg G1118 berisi pegas dan massa, di mana prinsip kerjanya yaitu mengukur perbedaan panjang pegas yang berubah panjangnya sesuai perubahan gaya berat pada tempat pengukuran. Alat ini harus dipasang datar sempurna dan sangat sensitif terhadap getaran. Ini adalah bagian-bagian gravimeter Lacosta dan Romberg G1118. Yang pertama adalah skrup ABC A, B, C yang fungsinya untuk mendatarkan alat gravimeter Lacosta dan Romberg G1118. Yang kedua adalah putaran feedback. Bagian A fungsinya untuk menunjuk baterai. Bagian B adalah termokouple. Fungsinya untuk menjaga suhu alat tetap 55. Bagian C tidak digunakan. Bagian D fungsinya untuk feedback 10 volt. Bagian E fungsinya untuk feedback 30 volt. Bagian F tidak digunakan. Bagian G adalah supply MVR feedback.
ketiga adalah bacaan, yaitu angka hasil pengukuran yang dalam perhitungan harus dikonversi ke mGauss. Yang keempat adalah bacaan feedback, merupakan bacaan yang menunjukkan nilai feedback sebagai energi pendorong. Yang kelima adalah saklar lampu NIFO. Fungsinya untuk menghidupkan lampu NIFO. Yang keenam adalah klem. Fungsinya untuk mengunci per. Saat membuka klem harus perlahan. Tidak ada gerakan yang tiba-tiba karena per sangat sensitif terhadap getaran. Yang ketujuh adalah reading line. Reading line merupakan benang bacaan. Reading line harus digeser sesuai nilai yang ditentukan, yaitu 3,1 sebelum pengukuran dimulai. Yang kedelapan adalah NIFO tabung sebagai indikasi datarnya alat. Yang kesembilan adalah bubble elektrik. Fungsinya adalah untuk indikasi tepatnya leveling alat. Yang ke-10 adalah NIFO tabung sebagai indikasi datarnya alat. Ke-11 adalah saklar bubble elektrik. Fungsinya untuk menghidupkan bubble elektrik. Yang ke-12 adalah bubble elektrik sebagai indikasi tepatnya leveling alat. Yang ke-13 adalah nulling dial. Fungsinya untuk mengarahkan reading line ke angka 3,1 dan mengatur bacaan feedback sesuai yang diinginkan. Dalam satu lingkaran terdapat angka 0 sampai 9. Tiap interval dibagi menjadi 10 strip. Setiap strip bernilai 10. Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengukuran dengan gravimeter. Yang pertama adalah menghidupkan alat dengan menyalakan lampu. Bila lampu telah menyala, berarti alat siap digunakan. Kemudian, melihat voltage dan suhu pada alat. Jika voltage di atas 12 volt dan suhu dalam alat 55,6 derajat sampai 55,8 derajat, maka alat siap digunakan untuk pengukuran. Yang ketiga adalah melakukan leveling secara kasar. Dilakukan dengan menggeser alat di atas piringan. Leveling yang berhasil ditandai dengan gelembung NIFO dalam posisi setimbang atau di tengah. Seperti ini. Kemudian melakukan leveling manual menggunakan skrup ABC untuk menyeimbangkan NIFO tabung. Seperti ini. Selanjutnya, melakukan leveling secara elektrik dengan menggunakan bubble elektrik. Saklar bubble elektrik diposisikan on terlebih dahulu. Bubble elektrik digunakan setelah leveling manual, yakni agar posisi gelembung benar-benar tepat. Yang keenam adalah membuka kunci klem. Mengarahkan reading line ke bacaan 3,1, yaitu standar alat memakai nulling dial. Selanjutnya, mengeliminir kesalahan paralaks dengan menggunakan MVR feedback. Dan membaca bacaan feedback. Kemudian, menempatkan feedback ke bacaan 50 menggunakan nulling dial. Jika ingin mengurangi bacaan, putar ke arah kanan. Jika ingin menambah bacaan, putar ke arah kiri. Melebihi bacaan yang diinginkan.
kemudian putar ke arah kanan. Selanjutnya, mencatat hasil pengukuran dengan membaca skala bacaan. Kemudian, mengulangi langkah 9 dan 10 untuk bacaan feedback 0 dan min 50. Selanjutnya, menutup clamp. Langkah selanjutnya, mematikan alat dengan mematikan tombol switch lampu. Dan kita akan mengkonversi bacaan feedback ke dalam miligauss. Kemudian menghitung koreksi pasut, lalu menghitung koreksi drift atau koreksi apungan, dan mengoreksi data gaya berat dengan koreksi pasut dan koreksi apung. Dan yang terakhir adalah mencari delta G.